world, it's Inara, and this is Inara and her favorite people. Dan favorite people Inara hari ini adalah Jordi. Ada Sebutin gitu ya? nama lo. Jordi Wailauru. Jordi, tepuk tangan untuk Jordi. Asik. Jadi Jordi itu adalah siapa? Jordi itu adalah pemain trompet Indonesia yang menurut gue masih muda, tapi kece. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Jordi. Sebenarnya gue udah sering ngobrol sama dia. Cuman isi kepalanya dia bakal gue kasih ke lo semua di acara ini. Podcast-podcastan bersama Inara. Jordi, kenapa lo jadi trompetist? Ini panjang nih Mbak. Tapi gue persingkat aja ya. Jadi awalnya tuh gue masuk SMA musik gitu. Masuk SMA musik dan dengan cita-cita bokap gue yang gue sih ngerasa sangat mulia ya. Karena bokap gue pengen gue pelayanan di gereja. Oke. Wah nih. Jagung manis nih. Jadi bokap gue minta gue untuk main di gereja. Karena di gereja kebetulan gereja gue di bawah nih keluar belok kanan langsung gereja gue nih di bawah. Agak di bawah ya, agak di bawah sini. Jadi gue dengan cerita bokap gue yang main di gereja itulah. Di sekolahnya sekolah musik SMA, sekolah musik gitulah. SMM, sekolah menengah musik berarti di daerah Jakarta Pusat sana. Nggak boleh sebut merek nggak? Oh iya. Nggak dibayar gue tuh. Nggak usah. SMM Cikini, SMM Perguruan Cikini. Oh, oke. Habis itu setelah sebulan gue masuk sana, ya banyak orang-orang Indonesia tuh kan pasti banyak yang les piano. Iya. Nah, di SMM musik itu semua yang main piano grade-nya udah sadis-sadis Mbak. Udah sadis-sadis. Jadi gue pikir kayak, aduh gila nih gue susah banget ngalahin mereka udah main Chopin. Tapi tadinya lo emang mau ngambil piano berarti? Gue emang mau ngambil piano tadinya? Iya, dengan tujuan untuk pelayanan di gereja. Oke. Cuma itu doang. Sebulan terus gue ngerasa kayak aduh gue gak bisa deh berkompetisi sama mereka. Karena kalau setiap tahunnya itu selalu ada orkes, pagelaran orkes gitu. Nah kan orkes tuh main piano cuma satu Mbak. Iya, jadi dari ada sekian banyak itu, terus gue kayak harus fight sama mereka, nggak mungkin kan. Jadi gue pikir apa ya gitu. Nah terus dia nggak cuma di sekolah itu sih, di Indonesia tuh emang mungkin sampai sekarang ya main trompet itu nggak terlalu banyak. Ya sekarang mungkin udah lebih banyak. Ya. Karena ada nama-nama yang gokil-gokil lah sekarang yang muda-muda gitu. Ya ada banyak lah pokoknya. Terus di tahun gue itu tuh emang nggak terlalu banyak yang gue tahu main trompet itu cuman Indra Dauna ya. Indra Dauna itu yang kayak gue sekarang masih muda. Nah, yang lu bilang gue dia tuh di zaman itu tuh dia tuh umur-umuran gue kayaknya. Kayak seangkatan berarti kira-kiraan. Enggak, maksud gue dia pada saat gue masih kecil itu dia tuh umur-umuran gue. Dan dia udah main. Atas lo. Iya, dia di atas lo. Oke. Dia yang atas lagi itu Rio Sidik. Gue cuma tahu 2 trompet doang di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Ya ada lagi ada Idam Nur Said, ada Om Idam atau Om Idam? Kalau Idam dulu lupa gue. Idam Rashidi. Nah kalau Idam, berarti Idam Nur Said. Iya. Okay. Habis itu, ya udah akhirnya ke kelas gue kayak lu main trompet aja, karena kalau lu main trompet nanti di orkes tuh akan kepake. Karena main trompet dikit. Sedangkan di orkes tuh butuh pemain 3 apa 2 gitu. Trompetis. Iya. Jadi pemain trompet di sekolah gue waktu itu cuma ada 2. Berarti 3. Ya sama gue trompet 3. Iya. Akhirnya udah gue balik itu dengan keadaan bokap gue udah beli upright piano ya Mbak. Dengan keadaan ya keluarga dan lo belum punya trompet. Belum. Dengan keluarga gue yang ya menengah lah. Jadi kalau mau beli piano upright tuh harus nabung dulu gitu. Kita harus berusaha keras gitu. Iya, jadi bokap gue udah beli piano upright piano ada di sebelah sini nih, di sebelah tembok ini lah gitu. Ditaruh bokap gue. Terus sebulan gue masuk sekolah, gue balik cuma bilang sama bokap gue gini, aku pengen belajar trompet Pak. Itu bokap gue sebel banget, tau gak sih lo? Ya iyalah. Itu sebel banget karena bokap gue udah beli piano upright, terus dengan pengen ibadah ingin ibadah segala macem,
Yang support waktu itu cuma nyokap gue doang. Oke. Kalau bokap gue cuma bilang, lu kalau main trompet lu balik ke Ambon aja. Oh gitu. Karena di Ambon banyak banget main trompet, Mbak. Dari bokap gue masih kecil tuh anak-anak seumuran dia tuh main suling dulu awalnya, habis itu pindah ke trompet di gereja. Dan lu kalau mau lihat main trompet ada banyak di satu kota, itu di Ambon udah pasti. Oh gitu Di malah. Maluku tuh banyak banget. Itu ada kali bisa hampir 1.000 trompet bisa kalau Mereka tuh misalnya kalau di ngumpulin. Ambon otodidakan apa emang ada Otodidakan. otodidak? Awalnya otodidakan, tapi sekarang udah ada lah. Tapi gue bisa bilang itu otodidak sih, karena nggak ada guru yang benar-benar memang mereka belajar dan mereka balik ke sana untuk bikin sekolah musik. Itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi khusus buat trompet udah nggak ada. Jadi kalaupun mau belajar ya one on one gitu-gitu aja kan. Ya pokoknya ada abang-abangan gitu yang mereka emang udah duluan. Iya. Terus ini caranya gini, ini caranya gini. Walaupun nanti abang-abangnya mungkin ketemu sama orang-orang kayak Eric Awi gitu-gitu yang emang belajar banget. Oh itu salah, ini gitu. Kalau mereka mungkin asal bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting bunyinya enak. Ya tapi bener. Kayaknya orang-orang Ambon tuh musik tuh udah di dalam tubuh mereka ya. Jadi walaupun mereka main asal mungkin enak kali ya. Iya, mereka tahu bunyi yang enak kayak gimana menurut gue. Ngerasainnya gitu mereka merasakan kayak oh ini oke kok gitu ya. Akhirnya mereka jalan dengan itulah. Kayaknya itu yang terjadi di gue juga deh. Nah, karena lo tuh main trompet dari nol? Apa lo udah Mbak. Banget? Enggak, nol banget. Gue tuh sekolah musik dari nol. Karena gue nggak tahu not balok. Waktu lo tadinya mau piano pun itu masih nol. Ya gue main dari kunci C aja. Sampai sekarang sih masih C doang. Ya sekarang udah bisa yang lain-lain lah. Cuman gue dari dulu emang bisanya cuma C doang. Waktu zaman gue mau masuk ke SMA itu. Sekarang ya gue udah bisa main beberapa kunci. Yang penting bisa. Kan sekarang kalau Logic kan bisa ditranspose kan. Tapi trompet lo dari bener-bener gak bisa? Gak bisa. Bener-bener gak bisa. Jadi gue dulu waktu kecil cuma main gitar. Ukulele dikit-dikit. Sama piano dikit-dikit gitu. Berarti lo swifting juga dong? Dari yang tadinya bokap lo pengen lo main piano buat pelayanan, tapi akhirnya lo pemain trompet. Main trompet. Untuk apa? Purpose awalnya? Main aja? Main aja, gue gak ada kepikiran pokoknya apa-apa. Bukan ada pelayanan, pokoknya main trompet aja. Di sekolah ada acara lo bisa main? Yes. Nah akhirnya nih, gue terusin tadi, bokap gue ya udah gak apa-apa. Karena di sekolah musik itu ada mayor dan minor. Mayornya itu yang akan lu lakukan selama 3 tahun. Lu pelajari selama 3 tahun. Tapi kalau minor cuma setahun, Mbak. Dan kalau pemain trompet, kalau dia nggak ngambil piano, berarti minornya harus wajib piano. Iya, jadi kalau kayak gue trompet tetap ngambil piano. Tetap gue harus main Bayer gitu-gitu tuh. Jadi si upright piano tidak terbuang sia-sia ya. Tapi kejual juga, Ya, jadi jual sama bokap gue terus dengan harganya kalau nggak salah 10-15 juta. Tapi gue beliin trompet harganya 900.000. Ya. Karena bokap gue sebel kan. 900.000 tuh gue pakai selama 3 tahun. 3 tahun waktu lo sekolah itu ya? Selama 3 tahun itu gue baru tahu di tahun ketiga kalau trompet gue tuh bolong dari tahun pertama. Karena trompet gue second. Iya, jadi trompet gue tuh bolong. Tapi berfungsi dengan aman? Berfungsi dengan apa karena lo aman? Karena gue nggak tahu mungkin ya. Karena kan gue belum pernah main kan. Jadi pas gue tiup bunyinya kayaknya aman-aman aja gitu. Ternyata itu yang membuat gue sekarang secara power di trompet lebih kencang. Karena gue udah biasa sama trompet yang bolong. Terus pas gue pakai trompet biasa, gue cuma adaptasi dikit doang. Tapi power gue ternyata di situ udah di situ ya. Blok-blokannya gitu lah kira-kira. Cool. Berarti pokoknya lo konser sekolahnya udah pakai si trompet? Udah dari tahun 1, 2, 3 mungkin ya. Tahun 1, 2, 3. Dan akhirnya sampailah kepada lo lulus sekolah. What did you do? Sebenarnya di waktu lulus sekolah gue udah go with the flow aja sih, karena di tahun pertama puji Tuhan gue tuh baru belajar gak sampai setahun kalau nggak salah, kayaknya 2-3 di tahun pertama sekolah nih maksudnya? Iya. 2-3 bulan itu gue udah main trompet. Gue tuh diajakin kakak kelas gue ada Richard Utapea. Kita bikin band dulu namanya Captive. Captive. Terus kita sering gue pokoknya dicemplungin juga tuh di jazz tuh. Pas gue dengerin ada Miles Davis. Jadi pas gue tahu trompet, akhirnya gue tahu Miles Davis, gue tahu Chris Botti. Kenny G. Ya sama Randy Brecker. 3 orang itu tuh. Tiga itu yang gue suka banget dari gue pertama kali main trompet. Akhirnya gue diajakin bikin project sama si Richard, Captive.
sama beberapa pemain anak-anak SMA juga. Kita main di Margo Friday Jazz punyanya Om Benny dulu ada di Kemahua. Margo Friday. Iya. Ya. Jadi Margo Friday Jazz sih itu salah satu Itu masih SMA ya lo ya berarti ya? SMA kelas 1. Akhirnya dari situ gue kenal banyak tuh Gerald Situmorang, gue kenal Dames, gue kenal banyak musisi kan di situ. Anka mereka Diouf. sebenarnya udah senior lo ya berarti? Lumayan di atas lo kan berarti? Sebenarnya kalau ngomongin soal umur, bisa jadi iya. Mereka lebih tua udah pasti. Tapi kayaknya untuk memulai karir, kayaknya bisa dibilang lu cukup cepat ya untuk memulainya. Sama. Angkatannya sama gitu angkatannya. Walaupun umurnya beda. Oke. Tapi feeling gue sih mereka udah lebih duluan nyemplung di jazz sih. Terus ya udah gue kenal dia tuh, gue kenal sama Om Benny lihat gue, terus Om Benny kasih tahu ke Bung Berry, karena waktu itu BLP lagi jalan banget. Terus dikenalin, dikasih lihat, dikirimin video gitu pas gue lagi solo. Pokoknya gue nggak salah banget mbak, itu zaman gue itu tuh emang gue baru 3-4 baru banget. Gue baru bisa main trompet. Abis itu gue langsung solo-soloan jazz. Nah itu kan agak gila ya. Solo-soloan juga? Solo-soloan. Cool. Nah makanya agak gila sih sebenarnya. Gue belum tahu chord yang gimana-gimana. Tapi pasti lo semusik itu karena bisa solo. Gitu. Ya gitu. Oh jadi Berry tuh cikal bakalnya ya? Lo mainnya berarti sama Berry ya? Sebelum sama Berry gue sama Dame. Dame kita main sama Mas Tompi. Oh sempat di Tompi juga. Sessionistnya Tompi berarti sama Dame. Dame sama di Tompi, terus udah kenal sama anak yang lain lah kayak anak-anak Ladies Night dan lain-lain. Gue masih sering-sering ini tuh nongkrong-nongkrong, terus ngejam. Ya itu kenal banyak lah, bikin project sama siapa, sama Fajar di Nugroho sempat waktu itu, sama Raffi, sama rame-rame gitu lah. Ini udah dari zaman lo SMA berarti? Itu zaman gue SMA. Jadi waktu pas lulus tuh gue udah nggak mau ngapain gitu, karena gue udah memulai itu dari kelas 1. Ya? Iya 2 bulan gue belajar, gue udah memulai itu. Puji Tuhan lah. Dan lo kebetulan nyemplungnya langsung ke situ, ke performance gitu ya. Bener. Jadi ya lo dapat panggung terus. Bener. Oke. Dan dengan jumlah pemain trompet yang gak banyak, ya pasti lo dipertimbangkan banget lumayan. buat dipakai. Asik. Walaupun secara knowledge masih kurang, tapi menurut gue kayaknya orang-orang melihat ada trompet anak muda yang baru pada saat itu ya. Jadi ya sampai sekarang gue sih kalau ngeliat ada main trompet yang muda, yang penting dia main trompet, gue sih happy banget karena masa depan main trompet Indonesia menurut gue aman berarti. Maksudnya nggak putus gitu. Putus di situ, iya, karena dari Indra Dauna ke gue tuh lumayan putus tuh. Lumayan putus berapa tahun. Dan dari Rosidi ke Indra juga lumayan. Ya bisa tuh di atas 2 tahun sih bisa sih, baru ada main trompet lagi gitu. Oke. Nah kalau sekarang kan udah banyak banget nama-nama main trompet yang udah menuju ke arah-arah yang inilah, main nama artis, main ini gitu. Makin banyak gitu. Jadi lo ya menurut gue lo cukup dapat privilege ya. Maksudnya lo udah dapat network dari lo sekolah, lo udah dapat panggung dari pas lo sekolah. Jadi kayak kedepannya ya, dan itu udah membuat statement bahwa lo tuh adalah performer juga gitu kan. Oke. Guru pertama gue yang ngajarin itu Arif Setiadi. Oh dia? Arif Setiadi. Jadi gue bikin Captive itu dipayungi oleh Om Arif. Om Arif Setiadi. Itu orang senior pertama yang ngajarin gue. Abis itu baru Om Benny. Gitu. Oh ya, Om Benny main trompet ya? Main trombon. Tapi dia pasti tahu juga main trompet. Om Arif kan main saxophone. Iya makanya kan, dia saxophone kan kalau nggak salah. Tapi dia ngajarin gue untuk ini, untuk jazznya ya, untuk lebih ke jazznya. Tapi kalau guru trompet gue ya Pak Rudi namanya, di SMM. Cuman itu doang, selebihnya Tuhan. Tuh gitu. Asik. Ya enggak, itu tidak luput sebenarnya. Pokoknya gue semenjak kita. Tapi ini bener, ini serius mbak. Gue 3 tahun gue belajar sama Pak Rudi. Setelah gue belajar sama Pak Rudi terakhir, abis itu gue gak tau lagi belajar sama siapa. Jadi setiap gue, ya dari 3 tahun ini gue pasti berdoa sih. Tapi tahun keempat gue udah gak ada Pak Rudi itu, setiap gue mau latihan, gue gak tahu mau latihan apaan. Tapi gue selalu berdoa gitu. Jadi sebelum gue latihan, gue selalu berdoa biasanya. Kayak, Tuhan gue gak tahu gue mau ngapain. Gue gak tahu mau latihan apaan. Jadi kasih gue petunjuk. Kalau gue buka sesuatu, berarti itu yang harus gue latih. Serius. Lo buka part apa? Baru ya. Jadi pas dia bukunya gini. Bukunya tutup terus gue buka. Gitu. Oke ini gitu. Ya udah gue
ini. Itu standar jazz, lagu-lagu standar yang lo latihin? Ini kan latihan-latihan kayak apa ya? Ya kalau di piano tuh bayarnya, nah ini trompet tuh kayak cuman scale gitu-gitu. Iya. Jadi gue biar kayak ini latihan tangan adat, latihan staccato dan lain-lain gitu. Atau sama kadang kalau misalkan gue lagi ngerasa gue lagi oke nih gitu, gue kan suka berdoa gitu kayak, aduh tuh gue nggak mau merasakan hal ini, gue bilang. Jadi kasih gue kesusahan dong. Akhirnya gue main sama siapa? Terus susah banget. Oke, gue pulang, gue belajar. Jadi gue ngerasa itu tuh kayaknya Tuhan yang ngasih tahu gue bahwa lo harus latihan ini sekarang. Lo harus latihan ini, lo harus latihan gitu-gitu. Gue selalu oh ya ini kayak gitu lah. Berarti kalau gue lihat ya dari pembicaraan ini, lo tidak terlalu banyak menemukan kesulitan untuk lo nyemplung sebagai seorang pemain trompet ya. Yeah. Mungkin challenge lain ya lo temuin ya ketika lo udah ada di dalamnya berarti ya. Yeah. Dan ketika lo udah masuk ke dunia industri berarti ya. Nah, gue sempet nih pernah ngobrol sama lo, lo tuh punya banyak concern terhadap industri musik di Indonesia. Spill it. Karena gue kayak ngobrol, gue inget banget tuh di pesawat, gue nggak tahu perjalanan dari mana ke mana, cuma lo ceritain ini, terus gue kayak anjir ini masih muda. Dia punya concern yang besar banget terhadap musik dan dia pengen melakukan sesuatu, dan menurut gue kayaknya anak-anak muda lebih ke kita main di mana nih, nge-gig di mana nih, kita bikin apa lagi nih, maksudnya bikin musik, yang lebih ke arah performance gitu. Cuma ini ada satu anak yang kayak anjir ngomongin musik industri, terus gue pengen bikin ini untuk kemajuan industri musik di Indonesia. Gue kayak oke, Jar. Kelihatannya kayak susah ya. Kayak Ngapain sih lo? Enggak, gue tuh sebenarnya iri. Sebenarnya gue karena iri, gue suka ngobrolnya sama teman-teman gue, just sama anak-anak Start From Today gitu. Tapi sebelum Start From Today itu ada kan anak-anak Standstill tuh band gue yang ngiringin gue. Standstill Squad ya, ada Martin, ada Clement, ada Grady, ada Niall. Ini berarti lo udah pernah rekaman berarti? Lo, yang mana? Yang Standstill ini berarti lo udah punya produk lo sendiri nih? Oh iya, jadi band gue yang ngiringin gue itu namanya Standstill Squad. Itu lo udah, maksud gue, itu lo udah punya lagu-lagu sendiri terus mereka mengiringi lo selama produksian? Ya gitu, jadi album pertama gue, orang-orang ini yang mengisi. Itu tahun berapa sih? 2017 album gue pertama kali. Itu 2017? Iya. Lo lulus SMA itu adalah? 2011. Jadi antara 2011-2017 lo kayak perform ya, gue ketemu sama ini akhirnya gue kayak membangun network lo. Iya, dan mungkin bertemu sama Martin Sihaan, yang bestie lo sampai detik ini. Itu di antara tahun-tahun itu juga berarti? Iya, Martin. Dari 2011 sampai enggak, tapi dia nggak ketemu 2011 sih, dia ketemu gue kayaknya 2014-15 kayaknya deh. Pokoknya ada acara Ambon gitu di yang Kak Glenn bikin, terus dia main sama Dodilator Hari, terus kita kenal di situ. Dan dari situ baru sampai sekarang. Okay. Nah, berarti lo rekaman udah mulai rekaman di 2017. Album pertama gue, produsernya Bung Berry. Gue sama Bung Berry, ada co-produsernya Dimas Pradipta. Oke. Itu tuh yang isi anak-anak inilah, ada beberapa juga kayak Tavan Wirzon juga, terus anak-anak Disnet juga. Jadi teman-teman gue semua itu yang pada saat itu emang bantuin. Tapi untuk ngiringin gue memang memilih nama-nama tertentu yang gue ngerasa ini cocok buat lagu gue, buat album gue gitu. Standstill. Siapa itu diambil dari album gue namanya Standstill. Jadi album gue pertama tuh Standstill. Jadi gue kayak ya udah nama band gue ya Standstill Squad aja. Itu siapa aja orangnya? Itu Grady drums, Niall gitar, Martin keys, siapa lagi ya? Gue lupa. Itu soalnya ada masa-masanya gitu loh, Mbak. Karena aslinya awalnya tuh emang ada DJ Gary Blaze. Ada DJ Gary Blaze. Nah, tuh makin kesini lagi tuh nanti ada sempat Greybox bantuin juga. Terus ada Niall sekarang, adanya Niall main saxophone. Jadi gue kadang suka sama Niall sama Niall gitu. Itu masih Standstill Squad ya waktu itu ya? Standstill Squad ya. Dan kembali lagi ke concern lo. Dari situ kita sering ngobrol. Dari tongkrongan gue yang setiap hari kita sering ketemu lah. Karena kita punya satu ini udah kayak community ya? Iya, community rohani juga ada gitu. Yang kita selalu ketemu, kita selalu ngomongin soal aduh gini gitu. Dan kita ngerasa bahwa musik yang kita suka itu di Indonesia tuh
nggak terlalu masif. Oke. Lo sukanya apa sih? Ya sebenarnya sih gue sukanya bisa dibilang black music lah ya. Black music itu kan ada ya bisa dibilang jazz juga, ada gospel gospel, juga, ada R&B, soul gitu-gitu kan. Ya seputar itulah sebenarnya. Dan kita tuh selalu ngomongin kayak masa-masanya Om Yance, Chris Kayahatu gitu ya. Kayak kenapa ya gitu. Kalau lihat ini gua ini lagi sebut nama Irama Nusantara. Lu kalau buka Irama Nusantara tahun 60, 70, 80 menurut gua kayak terakhir di 90 sama 2000 awal ya. Itu lagunya enak-enak banget, Mbak. Iya. Tapi terarsipkannya di situ malah ya. Tapi yang oke tuh menurut gua ya kalau ini menurut gua ya. Jadi kalau yang lain-lain nggak sepaham ya nggak apa-apa. Tapi buat gua kayak zaman-zaman 60 70-an tuh gua kadang suka 67 80 lah gitu. Aduh kenapa sih mereka bisa bikin lagu enak-enak banget. Albumnya Tante Marji lah, Chris Kayahatu bikin ini, terus Om Yance kemarin gue main Om Yance Java Jazz, dia isi lagunya tuh aduh gila, gue karena suka. Terus Om Chandra Darusman dengan band-bandnya Om Yofi Widianto gitu ya, Mas Yofi dengan band-bandnya zaman dulu gitu. Lo kan tahu sekarang Mas Yofi ya lagu-lagu kayak gitu, tapi kan dia punya band yang dulu sebelum kehilangan ya? Enak, iya. Kayak di band musik, wah gila, bandnya siapa gitu, itu kacau-kacauan. Nah gue tuh kadang suka, aduh gila ya, gue pengen banget deh bisa ada di era itu sebenarnya. Kayak aduh pengen banget gue. Bahkan lo belum dipikirkan untuk dilahirkan. Iya, tapi akhirnya gue sekarang sama anak-anak, gue bikin sama Martin lah akhirnya SFT, ayo kita ngobrol-ngobrol terus tapi nggak bikin sesuatu. Jadi menurut gue sama Martin bilang kayak oke, kita bikin deh. Kita bikin wadahnya aja untuk musik yang minoritas ini bisa ngumpul gitu intinya. Karena ternyata orang masyarakat Indonesia sendiri gak sedikit yang suka musik yang gue suka. Ternyata karena setiap gue main lagu gue, mereka kayak wah ini ada masukannya tuh ke gue tuh kayak ini seru banget, ini gitu lah gitu. Gue pikir ada kok, tapi feeling gue sama Martin kayaknya mereka nggak tahu nemuin yang kayak gini tuh di mana. Nah akhirnya gue bikin lah sama Martin, kita ngajak Drew supaya ada orang visual juga. Akhirnya kita bertiga bikin SFT ini. Jadi si SFT tuh kepalanya adalah lo, Martin, sama Drew bertiga. Malah sama Drew juga sama berarti? Drew bertiga. Oke. Tapi emang awalnya gue sama Martin sering ngobrol-ngobrolin ini. Akhirnya kita bikinnya, kita butuh Drew untuk visual segala macam, ayo kita bikin gitu. Jadi kita bikinlah wadah ini supaya orang-orang yang memang senang sama musik kita, sama dengan kita yang senang black music, mereka tuh bisa tahu, mereka menemukan orang-orang yang suka kayak gitu itu di mana gitu. Oke. Ya ini kalau rilisannya SFT pasti kayak gini-gini nih bentukannya. Nah, gue pengen ada wadah itu supaya orang-orang yang suka sama musik black music juga mereka tahu mereka harus kemana gitu. Cara lo ngumpulinnya gimana? Ngumpulin manusianya gitu? Itu sih gue nggak. Atau bener-bener emang lo posting natural aja Mbak. Misalnya lo posting main sama Martin di sosial media gitu, terus ada yang lihat, ada yang DM lo, akhirnya jadi ngumpul gitu, atau lo pernah melakukan lo sengaja membuat satu gig ini untuk mengumpulkan mereka untuk mengumumkan halayak berarti ya, untuk halayak yang akhirnya datang dan akhirnya itu terbentuklah suatu either community ataupun kolektifan gitu misalnya. Kita akhirnya bikin jam session di satu tempat di Bilangan Jakarta. Ini berarti baru itu kapan tuh lo mulai si jam session ini? 4 bulan lalu berarti ya. Nih kalau nggak salah ya. Pergerakan yang kelihatannya tuh benar-benar baru. Iya. Karena sebelumnya kan emang abis pandemi terus kita pada manggung sibuk kan. Itu jadi kan kita sempat 2017 tuh ya, berarti semenjak lo recording, abis itu lo ngobrol lebih dalam lagi ini tuh berarti 2000 SFT itu udah 2000. Tercetus tahun 23. Jadi 2017 sampai 2023 tuh gue cuma ngobrol aja isinya tuh sampai jam 6 pagi, 7 pagi, kadang si lajang ya, Bo ya. Ada yang udah punya istri. Oke. Martin udah nikah gitu. Tuh sampai jam 6, jam 7 cariin istri gitu-gitu. Kita ngomongin hal ini, Mbak.
si concern lo ini nih yang lo obrolin. Kita selalu ngobrol, makanya di tahun 2023 itu gue sama Martin ngerasa kayak capek juga ya ngobrolin terus ya, tapi kita nggak tahu kita harus ngapain. Akhirnya kita bikinlah SFT ini supaya orang-orang yang kita sih mikirnya kayak orang-orang yang suka sama Black Gospel juga, mereka tuh nggak secapek kita. Kayak kita ngomongin, join deh. Ya udah, ayo sini, ayo join gitu dan do something aja sama-sama gitu. Bener. Tapi itu 2023. 2023. Yang lo lakuin di 2023 tuh apa? Ketika lo bilang baru jam sessionnya tuh baru 4 bulan yang lalu, dari 2023 sampai 4 bulan yang lalu, apa yang SFT bikin? SFT adalah Start from today. Oke, start from today. Oke. Kita bikin 2023 tuh ada sebenarnya jam session. Jadi jam sessionnya masih tertutup. Oh, udah bikin jam sessionan tadinya? Ada di YouTube kita. Oke. Di YouTube. Jadi kita sewa studio. Kita sewa 2 jam kalau nggak salah. 2 jam itu kita masuk, kita nggak tahu, blank. Kita nggak tahu mau ngapain. Jadi, tapi gue udah mempersiapkan gue mau putar apa. Jadi gue putar aja. Tapi mereka semua nggak tahu apa yang mau gue putar. Putar apa nih? Putar aja pakai MPC ini, Mbak. Jadi gue play aja. Klik, tiba-tiba beat doang, deket gitu. Atau vokal doang gitu misalkan. Nanti dari situ udah start. Jadi udah mulai start video start, audio start, kita juga start. Jadi gue play terus bikin. Nanti akhirnya saut-sautan, ada isi apa, ini isi apa, tiba-tiba drum masuk, tiba-tiba selama 2 jam, Mbak. Itu nggak berhenti. Dan itu lo rekam? Kita rekam. Rekamnya panjang banget, jadi kita nggak stop. Jadi kita main lagu ini yang nggak ada. Dan yang lo upload itu bener-bener si 2 jam itu? Enggak. Sorry. Yang 2 jamnya ada juga. Tapi ada yang kita potong gitu. Mana bagian-bagian yang seru kita ambil. Tapi kalau orang mau lihat 2 jamnya kayak gimana, ada juga. Emang kayak kita nunggu nyari ide gitu-gitu. Jadi start from today, ya udah start from the studio juga ya. Kayak gitu. Jadi awal-awalnya start from today emang udah ada jam session, tapi bentuknya kayak gitu ya. Iya, jadi masih kita doang. Kita doang. Dan lo rekam, lo upload di sosial media, di YouTube waktu itu ya. Di YouTube. Dan dari YouTube itu lo udah bisa mengumpulkan massa belum sebenarnya? Udah lumayan lah. Orang-orang yang suka sih banyak follow si SFT juga waktu itu. Terus react kita juga ngomong apa. Terjadi tuh, maksudnya mereka tuh bukan cuma sekedar lihat, tapi mereka juga membuka conversation sama lo, menanyakan lebih deep soal ini apa ya. Karena kita abis itu ada Zoom atau live IG gitu, gue lupa. Itu kayak 2 tahun lalu berarti. Ada live IG segala macam, kita ngobrolin mengenai ini tuh apa dan segala macam gitu. Abis itu sih kita pernah bikin podcast 1 kali ngobrol sama Tuan 13 dan Yaku. Karena Start From Today itu kan sebenarnya berawal dari mimpi ya. Jadi kita bilangnya kayak ini emang platform buat para pemimpi yang nggak boleh takut sama mimpinya segede apapun. Makanya salah satu temen gue lagi mengejar mimpinya juga. Ya sebenarnya semua mengejar mimpinya lah. Mimpinya semuanya gede-gede gitu. Tapi kan bermimpi emang nggak boleh. Menurut gue nggak apa-apa aja. Aman. Yang penting menurut gue harus cerita ke orang yang tepat. Karena kalau mimpinya diceritain sama orang-orang tuh bisa kadang yang jatuhin, kadang apa sih lo? Ya jadi menurut gue mimpinya harus diceritakan sama orang-orang yang tepat. Makanya kita kayak mimpi lo, ya udah. Gue rasa sih kita orang-orang yang nggak mau menjudge. Gue sih udah bilang sama anak-anak kayak kita nggak boleh judge orang ya. Kayak mimpi gue mau main sama Justin Timberlake, terus kita kayak apa sih lo? Gue nggak mau itu. Jangan itu. Gue dan anak-anak semua gesternya lu pasti bisa. Yang penting lu latihan, lu ini pasti lu bisa main selama itu. Pokoknya kita semangatin. Walaupun emang mungkin kelihatannya kayak apaan sih, tapi bonus, Mbak. Iya, benar. Tiba-tiba nanti lu itu beneran gitu. Menurut gue kita nggak bisa bilang lu siapa gitu. Lu siapa? Lu masih di Indonesia gitu. Menurut gue kenapa sih harus kayak gitu? Ya support aja. Cuma kalau lu support lu dapat pahala juga kan. Lu doain dia gitu. Doain aja. Lu kenapa harus menjatuhkan semangat orang gitu. Nah, gue sama anak-anak tuh memang sepakat dari awal kita nggak boleh kayak mindset gitu ya. Kalian mindset itu adalah kayak gitu. Dan secara natural gitu, Mbak. Bukan yang dibikin gitu ya. Jadi pas yang ngomong itu tuh malahan bukan dari gue. Dari anak-anak kita tuh nggak boleh gini ya. Nah, itu ke bawah sampai jam session. Kita jam session SFT Jams pun kita pokoknya kalau ada orang yang nggak bisa, kita jangan ambil bassnya, kita jangan lu jelek banget lo. Nah, gue tuh nggak mau itu. Anak-anak pun nggak mau itu. Jadi pasti kita temenin. Jadi misalkan lu main bass, Mbak, kita main lagu apa yang lu nggak tahu,
kita tuh nggak akan sini aja gue aja main, nggak akan gitu. Kita pasti kayak duduk sebelahnya guide apa 2, ya 5, oke lu pasti 6, oke 7 gitu sampai lu bisa, abis itu kita tinggal. Karena tuh sebenarnya banyak banget loh Jor, musisi-musisi di Indonesia yang nggak dapet panggung, tapi mereka tuh pengen banget perform. Jadi emang begitu ada si wadah lo ini, gue beberapa kali datang juga, gue lihat manusia-manusianya juga, mereka tuh passionate banget gitu. Mereka tuh orang-orang yang passionate banget ke musik, dan ketika mereka datang ke Olom, mereka tuh berbinar-binar gitu, kayak gue happy nih, this is my stage, this is my party gitu. Jadi kayak gitu sih, at least yang gue lihat kayak gitu. Nah, mulainya lo dari per-YouTubean, lo kan tadinya bilang jam session cuman segelintir orang doang, terus cuman lo rekam, lo masukin sosial media, sampai akhirnya bisa lo live-in, perjalanannya gimana? Oh itu lama banget tuh, malah satu dari kita bertiga udah ada yang ke LA dulu baru jalan. Tapi inisiasinya sih udah dari lama. Udah lama. Pengen ngadain yang kayak gini. Iya, apa yang kita jalanin sekarang sebenarnya udah dari lama, dari awal kita. Bahkan dari belum ada SFT pun kita tuh pengen bikin kayak jamming yang bunyinya itu kita suka. Sampai akhirnya kita bikin SFT dulu, baru setelah 2 tahun baru kita bisa bikin SFT Jams ini. Secara live orang bisa datang gitu. Akhirnya sih berjalan, gue tuh kayak kadang suka bingung ya, karena semuanya tuh secara natural gitu loh, tiba-tiba kayak oke, ini kayaknya it's time. Kayaknya gue tuh merasakan kayak mungkin gue selalu percaya waktu Tuhan, Mbak. Emang iya sih. Kadang kayak gue suka, kemarin gue suka ngobrol sama istri gue bilang kayak iya ya, kalau aja misalkan SFT Jam ini ada di awal tahun, mungkin gue gini kali ya, mungkin gue gitu kali ya, mungkin kita gini kali ya, kita gitu kali ya gitu. Dan gue ngerasa kayaknya tahun 2025 ini emang waktu yang tepat yang Tuhan kasih buat kita. Oke, sekarang lu udah oke nih gitu. Lu udah bisa nih kayaknya dengan lu menghandle semuanya. Iya, menghandle semuanya baik lah. Dan buruknya result dari apa yang lo kerjain ini gitu ya. Kayak lu udah bisa nih, yaudah gue kasih tempatnya, gue kasih orangnya yang punya. Gue kenal, gue tuh masalahnya kenapa gue bisa bilang ini, karena gue kenal sama orang yang anak-anak lah, bukan gue doang. Anak-anak SFT itu kenal sama yang punya tempat ini, itu udah dari tahun sebelumnya, Mbak. Oh, oke. Udah sempat bilang kayak kita bikin di sini kali ya, kita bikin di sini kali ya gitu. Tapi nggak pernah ada oke gitu loh, kayak kita dari datang yang pemiliknya. Sama yang pemiliknya, sedangkan pemiliknya bilang iya nih banyak banget yang pengen bilang di sini, tapi ya udah gue bilang bikin aja. Oke. Tapi dari tahun sebelum ya 2024 berarti kita tuh udah kenal sama orangnya yang punya. Tapi entah kenapa 2025 ya berarti kan ya memang waktu Tuhan berarti. Emang waktu Tuhan. Jadi kayak orang yang tepat, waktu yang tepat, dengan keadaan yang tepat lah. Jadi gue pikir anak-anak semua juga udah mulai lebih bisa mengerti, mungkin aja ya kalau misalkan tahun 2023 misalkan gue mungkin kalau ketemu sama orangnya lagi main salah terus mungkin aja ya kayak gimana sih mungkin kayak gitu ya. Ada lah gitu-gitu. Kalau sekarang kita malah kayak enggak, lo bisa. Nah, mungkin itu yang Tuhan mau ya. Iya, harusnya emang kayak gitu sih sebenarnya. Nah, gitu. Mungkin di tahun 2025 ini gua dan teman-teman semua sudah di situ. Jadi kayak oke, gua kasih karena hidup kita ini kan harus jadi berkat buat orang ya. Yang paling terpenting. Jadi gue pikir ya kita sih membagi-bagi apa yang kita punya ke orang banyak lah. Gak cuman orang ketemu sama ya kayak kemarin orang ketemu sama Om Yanca gitu. Gue pikir orang pasti bakal happy banget gitu. Cuman kita bisa mengakomodir itu dengan baik lah. Maksudnya kayak oh ini Om Yanca, ini anak-anak muda ini supaya mereka bisa kenal Omnya. Ya lebih ke gitu lah. Jadi lebih ada artinya lah. Kedewasaan juga sih, Bo. At the end. Ya. Berarti kita harus selalu menghadirkannya. Kita jadi ngobrolin religi, Bo. Jadi emang benar-benar emang semua ini berjalan ya juga nggak jauh-jauh ya dari semesta, merestui dan lain-lain ya. Terus kayak orang-orang yang datang ke SFT sendiri, lo udah berapa kali? Berarti total 4 kali. Bulan ini 5. Bulan ini kelima. Itu orangnya sama? Atau yang datang beda-beda? 1, 2, 3, 4. Ada aja orang baru. Ada aja orang tapi 1, 2 tuh orangnya beda banget. 1, 2, 3 orangnya beda banget. Jadi ini nggak ada nih kemarin nih. Tapi yang ada yang baru, yang lama-lama juga masih ada. Tapi mereka tetap stay lah gitu. Tapi ada aja yang baru datang, ada yang baru datang. Ya, purpose lo tuh tujuan utama lo ngadain SFT ini apa?
berarti. Ya udah pasti itu ya soal yang Big minoritas picture-nya ini gitu ya. Big picture-nya lo tuh mau ngapain sih sama SFT ini gitu. Dan bukan cuman buat lo doang ya, Gede tapi banget. Ini buat sebenarnya harus ada bertiga nih kalau ini. Karena pasti kita bertiga, iya bener. tapi kita bukan SFT gitu. Kayak bukan maksudnya pasti ada aim buat diri lo sendiri, tapi kan lo membuat orang hadir ke lo gitu. Jadi apa yang mau lo kasih juga ke orang, ya pokoknya aim bersamanya tuh apa, purpose akhirnya tuh apa gitu. Kalau tanya purpose akhirnya sih udah pasti kita pengen ini pengennya sih bisa worldwide ya. Kayak bermimpi mungkin tuh boleh, Bo. ya, mungkin pemain di luar bisa kalau lagi ke Indo mereka tahu bahwa ada SFT nih gitu. Misalkan itu sih gede banget. Tapi yang sekarang kita concern sih kita bisa menjadi dampak buat musisi-musisi, ya buat semua musisi lah. Kita bisa bagi apa yang kita punya. Yang paling terpenting buat gue kita bisa menghargai orang yang lebih dulu. Ya sekarang sih kita lagi concern kayak bawa lagu-lagu Indonesia lama yang kita perkenalkan lagi ke generasi sekarang ya. Generasi gua pun baru tahu gara-gara kita bikin SFT ini ada lagu ini tuh ceritanya ini gitu ya. Jadi kita lagu zaman dulu, Bo. Nah, kita bawain dengan versi sekarang gitu. Kayak terakhir kita main lagu Kopi Dangdut tapi dibikin trap segala macam gitu-gitu kan. Kita bawain lagu-lagunya Mas Yofi, kita bawain lagunya Om Chandra Dusman, Om Kris Kayahatu gitu-gitu. Gue sih berharap ini bisa jadi dampak lah karena kemarin kita baru habis banget Zoom meeting gitu. Kita sih lock banget di kita nggak perlu numbers ya. Yang kita perlu impactnya. Jadi even 10 orang, 20 orang, tapi kita pengen ada impactnya gitu buat mereka gitu. Kalau ngomong soal Indonesia kan terlalu besar ya, tapi gue pikir emang sih benar kalau kita ngomongin musik, kemajuan musik industri di Indonesia emang ya lumayan jauh sih. Emang lumayan gede banget itu big picture lah. Tapi buat gue sih gue pengen nih kita berdampak untuk yang hadir aja dulu. Karena emang aimnya SFT kita jadi berkat buat yang datang gitu. Ya impact itu kan berkat juga ya, mungkin dari situ mereka bisa gue sih berharapnya kayak ini bego-begoan yang banyak kayak gini kayak kenapa gue bilang worldwide. Mimpi gue tuh bukan berarti gue yang worldwide ya, salah satunya itu atau mungkin Martin dan lain-lain ya, teman anak-anak Clement, Stanley dan lain-lain lah, Dio, Jevo gitu yang itu. Tapi lu bisa bayangin gak deh misalkan nih ternyata ada orang yang pernah datang ke SFT dan ternyata mereka dapat sesuatu di SFT. Mereka kenal sama Om Yance, mereka bisa main sama Om Yance, bisa main sama semua yang ada di situ, mereka bisa ngerasain vibe-nya. One day dia worldwide. Iya. Maksud gue itu. We never know. Jadi oh iya gue sama kayak gue bilang pertama kali gue belajar Bargo Friday Jazz. Bisa aja orang anti anak-anak yang sering datang, iya kalau nggak ada SFT mungkin gue nggak bisa. Ya gue belajar pertama kali main jazz atau gue main hip hop atau main apa, itu pertama kali SFT tuh karena gue dibawa ke SFT ngejam segala macem, and then gue suka musik jadi bla 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 bla, and then gue bikin album main di NPR. Ya worldwide ya itulah. Kalau big picture dari kita gitu ya benar-benar gitu-gitulah. Terus tadi gue sempat lihat di belakang komputer lo Yoi. mau ada rilisan ya SFT. Tell a bit about the rilisan. Sebenarnya SFT ada beberapa rilisan SFT itu nanti ada 5 volt juga kayak dia modelnya kayak colo-colo gitu 5 volt. 5 volt 1, 2, 3 dan bla bla bla, tapi yang bikin bukan gua. Jadi SFT ini kan ada banyak orang gitu dalamnya. Nanti ada yang megang itu tuh si Drew Gon sama Rio Siahaan. Mereka bikin 5 volt tapi under SFT gitu. Sama yang jazz hop, kita bikin album jazz hop juga, jazz hip hop gitu lah. Jadi kan di SFT itu ada juga yang benar-benar main jazz, ada Stanley Cowell,
ada Jevo gitu. Mereka emang seneng jazz juga dan mereka emang tumbuh besar emang dengerin jazz lah banget gitu. Ya. Nah akhirnya kita mencoba memprovide semua itu gitu. Dan kita bikin album jazz hop inilah. Jadi penyanyinya yang jazz itu kita ganti dengan rapper. Jadi gue pikir kayaknya seru nih kalau kita tabrakin aja nih rapper-rapper sama musik jazz, musisi jazz banget ya. Dan setiap volumenya sih kita kepengen ada legend-legend yang kita bisa ajak. Di volume 1 ini ada Georgie Tanasale. Itu barukah atau lama? Udah lama banget. Bung Georgie Tanasale ini papanya dia tuh main bass. Oke. Namanya Wimpy Tanasale. Wimpy Tanasale ini pemain bass top di eranya di Indonesia. Dia main sama 60-an gitu-gitu. Kayaknya 70-an kalau nggak salah ya. Gue ngobrol sama Om yang cuma sama, Om bilang, Om tahu Om Wimpy Jordi? Itu dia tuh main bass di Indonesia pada tahun itu susah banget, nggak ada. Dan dia salah satunya, Wimpy Tanasale. Nah anaknya tuh main perkusi. Jadi gue pikir Bung Jordi ini tempatnya memang udah di situ lah. Jadi kita pikir kita sih anak-anak semua kayak, ya dia salah satu orang yang support kita terus. Jadi kita pengen kasih dia highlight ya. Ini Jordi Tanasale ini pemain perkusi, one of the best lah pemain perkusi Indonesia menurut gue. Buat anak-anak juga, buat kita gitu, kita sih ngefans banget ya sama isi-isi yang perkusinya dia. Nah di album Jazz Hop ini ada 2 lagu yang featuring sama dia. Lagunya Tuan 13 sama lagunya Sandi Westlaw. Anak-anak Westlaw ya. Gitu ya. Ada di album ini 3 rapper, ada Guns, Sandi sama Tuan 13. Ini udah rilis belum sih? Belum. Nah, tapi kalau ini video ini udah tayang sih harusnya rilis ya. Berarti sebentar lagi ya. Intinya sebentar lagi. Mungkin bulan depan lah, bulan Jazz Agustus volume atau 1 gitu ya. Jazz Hop volume 1. Tahun ini kita mau bikin Jazz Hop volume 2, rekam dulu. Karena rekamannya live. Latihannya di sini. Itu lagunya lagu yang lo remake dari lagu-lagunya mereka. Lagu ya. Jadi lagu-lagu yang mereka sering bawain, lo remake. Kita remake di sini. Kita berlima waktu itu. Kita bikin gini ya, kita bikin bosa, kita bikin ini. Pokoknya nuansa jazz digabung sama rapper. Iya. Lagu-lagunya rapper. Sebentar lagi rilis, dia belum bilang tanggal berapa, pokoknya sebentar lagi rilis. Pokoknya stay tune terus. Nah, terakhir Jor. Apa? Mimpi lo apa? Asik, mimpi lo. Mimpi gua. Ya, pasti lo masih punya mimpi dong. Iya. Kayaknya pasti masih mimpi. Ketika lo menjalankan SFT, pasti lo masih punya banyak mimpi. Mimpi gua banyak, Mbak. Sehat udah pasti sampai tua. Tinggal di Amerika. Mimpi gue sehat sampai tua, sayang sama istri dan anak-anak nantinya. Mimpi gue. Dengerin ya, sayang sama istri dan anak-anaknya, tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan sehat, Tuhan. Ya. Sama jadi berkat buat orang di sekitar gue. Ya, gue sebenarnya pengen nanyanya cita-citanya dia di musik, tapi yang dia bilang cita-citanya mulia, lebih mulia dari cita-cita. Kan bikin musik jadi berkat buat orang, Mbak. Siapa tahu kayak ada. Gue pernah ya main di festival lumayan lah gue ya, pernah beberapa Java Jazz, ada bla 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 gitu ya. Dibilang happy banget, tapi gue sempet nangis karena ada orang yang denger lagu gue, dia lagi cancer. Dan gak cuma satu, ada beberapa gitu. Dia cancer, terus setiap dia mau kemo dia selalu dengerin lagu gue. Ya itu gue lebih kayak lebih gue dibanding numbers ya. Dibanding gue pengen bikin lagu lagi untuk ya ada beberapa ya, ada yang sakit, ada yang putus cinta mungkin ya, ada beberapa, ada aja orang-orang yang kayak gitu. Tapi lo memang isi-isian trompet lo juga menjadi berkat buat single baru gue, Bo. Iya benar. Jadi lagu gue diisiin trompet sama dia, kayak siapa yang nggak mau coba isiin jadi terima kasih comeback Hello World. Jadi terima kasih Jordi Walero sudah bertemu dengan gue, sebenarnya memperbolehkan gue kesini ngobrol-ngobrol di sini. Ngobrol-ngobrol SFT, ngobrol-ngobrol lo juga, concern lo segala macam. Semoga bisa jadi manfaat bukan cuma buat kita, tapi kan buat gue juga ada album loh, Mbak, by the way, Mbak. Apa? Gue lagi bikin album juga. Oh iya, ceritakan sedikit lagi album. Harusnya udah keluar kalau misalkan video ini keluar. Oke, kapan? Gue sama teman sekamar gue di teman sekamar Kamga? Iya. Lo bikin sesuatu sama Kamga? Iya, di album kedua ini kan emang ada satu lagu sama Kamga. Udah syuting video klip. Ini berarti yang Jordi ya? Soalnya lo tuh kan lumayan banyak ya. Ada SFT, ada Colo-Colo. Iya. Colo-Colo tahun depan baru akan rilis lagi. 5 mulai berarti rilis ya? lagi. Colo-Colo ke 4 apa 5 sih? 4.
4 ya? Ya 4, yang 4-nya agak banyak nih. Yang Audrey tuh 2? Audrey itu 2. Oh oke. Imelda? 2. Oh, itu tuh 2 ya Iya, semuanya. 2. 3 tuh yang ada tuan 13. Iya benar. Oh, 3. oke. Nanti yang 4 nih. Next year 4, tapi sekarang solo lo dulu nih berarti. Ini album gue yang kedua. Album lo yang Rangkaian kedua. album kedua. Lagi single, habis itu album. Album sih tahun ini rilis. Kamga semuanya apa satu lagu? Satu lagu. Oh. Judulnya Fighter. Fighter. Kita udah syuting video klip, kita ada lagunya udah mixing mastering. Oh, yang gue lihat lo di sana. Iya, di Sasana Tinju. Oh ya, Kamga sempat cerita. Iya. Yo, Itu sebentar lagi rilis berarti ya. Rilis. Single. Ini sadis nih, Mbak. Single Kamga ya? sadis di sini. Single. Kamga guys. Kamga di sini sadis. Jordi sama Kamga nantikan. Sekali lagi terima kasih ya Jordi sudah memperbolehkan kami nanti colo-colo Mbak mau ya. Boleh dong. Sekali lagi thank you world. See you again di Inara and her favorite people.